Dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bagi seorang pemimpin yang adil untuk mendapatkan naungan di sisinya di dalam menjalankan sebuah amanah. Apakah pemimpin itu pada diri kita yang mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Fuad TV yang senantiasa berbahagia, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan kemampuan untuk menjalani puasa sebulan penuh, insya Allah. Salawat senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliaulah yang telah memperjuangkan dinul Islam sampai kita nikmati saat sekarang ini. Pemirsa Fuad TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil." Shadaqallahul adzim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah imam yang adil atau pemimpin yang adil. Dalam hadis ini terdapat 7 orang-orang yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kesempatan saat ini saya akan mengulas 1 naungan saja, yakni pemimpin yang adil. Kenapa Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan di tingkat yang pertama bagi seorang pemimpin yang adil untuk mendapatkan naungan di sisinya pada hari akhirat kelak? Oleh karena di tangan pemimpinlah di mana orang-orang yang dipimpinnya menjadi sejahtera atau menjadi terpuruk. Di tangan pemimpinlah di mana orang-orang yang dipimpinnya menjadi seorang yang adil, seorang yang lurus atau bengkok. Oleh karena itu, seorang pemimpin sangat diharapkan untuk mampu berbuat lebih baik, berbuat jujur dan adil di dalam melaksanakan setiap amanah yang dibebankan ke pundaknya. Berbicara soal kepemimpinan, maka saya merujuk atau bersandar kepada sejarah Khulafaur Rasyidin, khususnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa
kepemimpinan beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau telah mengangkat seorang gubernur di Mesir yang bernama Amr bin As. Pada saat itu Amr bin As melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Akan tetapi di tengah perjalanan, karena sebuah amanah, ya, dia ingin membuat sebuah masjid yang megah di sebuah halaman, ya, di sebuah tanah yang luas. Akan tetapi pada saat itu ternyata di tanah yang luas itu ada tanah atau bangunan seorang Yahudi yang masih menempati wilayah tersebut. Selanjutnya Amr bin As melakukan negosiasi dengan si Yahudi tersebut agar si Yahudi tersebut mau menjual lahannya kepada gubernur ini. Dengan negosiasi yang berjalan, sang gubernur meminta supaya tanah si Yahudi ini mau dijual kepada pemerintah dengan anggaran 2 kali lipat daripada harga sebelumnya. Namun karena si Yahudi ini ngotot tetap tidak ingin menjual lahannya, sehingga kemudian pemerintah tersebut mengancamnya untuk menggusur rumah miliknya yang berada di atas tanah tersebut. Oleh karena hal tersebutlah si Yahudi ini ingin mengadu kepada sang khalifah karena adanya ketidakadilan atau kezaliman yang ia dapatkan di tempat itu. Namun sambil ingin mengadukan nasibnya kepada khalifah, si Yahudi ini berpikir dalam benaknya, kalau toh bawahannya saja seperti ini, ya, gimana kira-kira dengan khalifahnya, ya, presidennya. Akan tetapi si Yahudi ini tidak putus asa dengan hal itu, tetap mencoba. Selanjutnya si Yahudi ini berangkat ke Madinah untuk menemui sang khalifah Amirul Mukminin. Setiba di Madinah, si Yahudi ini menemui seorang tua yang berteduh di bawah pohon kurma. Kemudian menanyakan kepada beliau, "Wahai Pak Tua, bisakah engkau menunjukkan di mana letak istana khalifah?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Istananya di atas lumpur, sementara pengawalnya adalah para janda, sedangkan pengawalnya yang lain adalah anak yatim piatu dan fakir miskin." Itulah jawaban yang disampaikan Umar. Yahudi ini bingung, kemudian bertanya kembali, "Wahai Pak Tua, bisakah engkau menunjukkan di mana Umar bin Khattab?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Yang engkau cari ada di depanmu." Tiba-tiba sontak si Yahudi tadi kaget, ya, dan serasa tidak percaya, ya, tapi karena ini pengakuan, ya, seseorang di depannya, maka dia pun menerima hal itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada si Yahudi, "Kamu dari mana dan apa maksud kedatanganmu kemari?" Dan si Yahudi pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang jauh-jauh dari Mesir, ingin mengadukan sebuah permasalahanku. Ya, saya terzolimi di tempatku." Selanjutnya si Yahudi memaparkan apa yang ia alami di Mesir sana. Setelah Umar bin Khattab mendengar dengan baik ulasan si Yahudi tadi, maka Umar bin Khattab memerintahkan si Yahudi tadi untuk mengambil sepotong tulang yang ada di tempat sampah tidak jauh dari tempatnya duduk. Kemudian si Yahudi bingung, tapi tetap melaksanakan
perintah Umar bin Khattab, kemudian menyerahkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah diberikan, maka Umar mencabut pedangnya dan menggarisi tulang tersebut dengan lurus, kemudian menyerahkan kepada si Yahudi tadi dan menitip pesan, sampaikanlah kepada gubernur utusanku di sana. Semakin bingung lagi si Yahudi ini, namun karena sebuah amanah, maka kemudian Yahudi kembali ke Mesir, kemudian bertemu dengan Amr bin As. Setelah bertemu dengan Amr bin As, maka si Yahudi ini menyampaikan pesan Umar bin Khattab sebagaimana yang diberikan oleh Amirul Mukminin, ya. Si Yahudi tadi kemudian memberikan sepotong tulang itu kepada Amr bin As. Kemudian ketika Amr bin As melihat pesan itu, tiba-tiba Amr bin As gemetaran, kemudian menangis. Bingung si Yahudinya, loh, apa gerangan yang membuat dia menangis dan gemetar, ya. Tiba-tiba Yahudi itu bertanya, kemudian dijawablah Amr bin As bahwasanya pesan ini menandakan bahwa Amirul Mukminin memberikan nasihat kepada saya bahwa berlaku jujurlah dalam mengemban amanah yang engkau diberikan kepadamu selama engkau masih hidup. Maka tegakkanlah kebenaran, ya, luluskanlah kebenaran. Oleh karena jika engkau bengkok, maka pedangkulah yang akan meluruskanmu. Nah, tiba-tiba si Yahudi tadi simpatik dan tiba-tiba menghibahkan tanah miliknya kepada gubernur Mesir Amr bin As. Dan pada saat itu pula si Yahudi tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh para sahabat. Subhanallah. Inilah salah satu contoh kisah sejarah yang kemudian dipraktekkan oleh para pemimpin di masa sahabat. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil sehingga mampu membawa masyarakat kepada keadilan, mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan, ya, menjalankan kebenaran sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya tentunya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya, di dalam menjalankan sebuah amanah. Apakah pemimpin itu pada diri kita, yang mungkin anak muda memimpin dirinya sendiri, ya, bagi yang sudah berkeluarga memimpin rumah tangganya, dan tentunya bagi yang sudah mendapatkan amanah di publik, ya, silahkan Anda memimpin dengan tegak lurus, dengan memberikan keadilan, ya, dengan menjauhi kezaliman. Dan itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya. Pemirsa Fuad TV yang sama-sama berbahagia, demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa mampu kita mengambil ibrah, pelajaran yang baik, sehingga mampu kita amalkan dengan baik pula. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.